A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan berbahagia. Jika ada yang tidak berbahagia hari ini, maka segeralah untuk berbahagia. Ya. Karena ketika tidak berbahagia, itu artinya kita sudah menganiaya diri kita sendiri. Kita lanjutkan kajian kita tentang membangun personality di segmen Jibril ini. Terakhir kita sudah membahas tentang sejarah. Semua manusia itu perlu sejarah untuk memutuskan apa yang harus diputuskan saat ini. Selanjutnya kita beranjak ke ayat yang selanjutnya, yaitu di surat 43 dari surat Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila. Terindikasikah olehmu ada orang yang menjadikan hawanya sebagai ilahnya? Nah, kita ketemu dengan kata hawa. Tidak ada nafsu di sini. Hawa ya hawa saja, sudah kita bahas ya. Hawa dengan nafsu itu berbeda. Udah berulang-ulang saya katakan. Karena memang Quran juga memperlakukannya seperti itu. Hawa dengan nafsu itu dibedakan. Tidak ada satu kata pun di Al-Quran yang menyandingkan hawa dengan nafsu menjadi satu kata, nggak ada. Saya boleh, saya bisa membuktikannya. Karena saya sudah mengkompilasi seluruh derivasi lafaz hawa dan seluruh derivasi lafaz nafs. Tidak ada satu ayat pun yang menyandingkan hawa dengan nafsu itu menjadi satu kata. Kalau ada sahabat yang menemukannya, boleh konfirmasi dengan saya. Mungkin saya bisa juga salah ya, saya juga manusia. Tapi sejauh ini saya belum menemukan hawa nafsu itu disandingkan menjadi satu kata. Selalu terpisah. Kalaupun ada tahwal anfus, ya kalaupun ada. Tahwannya berbentuk kata kerja, bukan kata benda. Nah, di sini sangat menarik sekali, ya, karena di sini menceritakan orang yang sudah mengilahkan hawanya. Ya. Saya lebih senang ilah itu bila tidak diterjemahkan dengan kata Tuhan. Karena kalau ilah diartikan Tuhan itu sangatlah tidak definitif. Karena nanti kita ketemu Rob juga diartikan Tuhan. Ini juga sudah sering kali-kali saya katakan. Jadi ilah itu memang di ayat ini objeknya adalah Hawa. Hawa sudah kita kaji dalam
yang sebelumnya bahwasanya Hawa itu adalah keinginan negatif. Ya. Hawa itu adalah keinginan negatif. Jadi mana yang terlebih dahulu, ilah atau Hawa? Hawa yang duluan ada pada manusia. Ya. Berarti Hawa yang sudah menjadi ilah, Hawa yang dinomorsatukan, Hawa yang diakui, Hawa yang jadi standar segalanya. Keinginan kita yang selalu diilahkan, keinginan kita yang selalu kita akui, keinginan kita yang selalu jadi standar segalanya. Sama dengan sudah diwakilkan dirinya itu pada hawanya. Nah, nafs kita ini sudah kita representasikan pada hawa kita. Nah, ini yang no. Jangan representasikan nafs pada hawa. Ya, sebab hawa itu memang bukan representator. Ya. Jangan kita wakilkan diri kita ini pada hawa kita. Jangan. Nah, disinilah di ayat ini ada sebuah pernyataan ya. Ini A-nya itu merupakan harfun istifham, pertanyaan. Allah menanyakan, cobalah, terindikasi enggak? Terlihat tidak? Ya, aro ini artinya dia masih sinoniminya masih satu sinonimi dengan melihat, ya, derivasi melihat. Cuman melihatnya di sini bukan melihat secara fisik, bukan, tapi berdasarkan gejala, melihat sesuai dengan gejala yang terjadi. Ya, bagaimana kita melihat orang yang terkena flu? Kita nggak bisa melihat flu-nya ya, nggak bisa. Tapi yang kita lihat adalah gejalanya, hidungnya meler, ya kan, kepala pusing. Nah itu kan. Jadi bagaimana gejala orang yang sudah mengilahkan hawanya, ya, menuhankan hawanya. Kalau mau diartikan Tuhan juga hawa ini dipaksain. Itulah sederhananya. Bagaimana gejalanya? Apa yang terjadi pada dirinya? Gitu. Nah, jadi hawa itu bukan representatif manusia. Ya. Sebenarnya bukan hanya hawa yang bisa dijadikan ilah, banyak lagi yang lainnya, banyak sekali yang bisa menjadi ilah ini. Dalam kajian syahadah, ya, ilah, asyhadu alla ilah itu ada 3. Ada ilah hawa, ilah ana, ilah asnam. Ini juga sudah sering saya katakan. Ilah hawa ya ini keinginan negatif, keinginan super negatif. Ana itu adalah ego. Sedangkan asam itu adalah produk-produk saintis. Jadi memang hawa yang menjadi representator ini harus kita indikasi, harus kita lihat gejalanya. Ya. Jadi inilah gunanya kita mengkaji, membangun personality ini. Ekses ayat itu memang bisa bermacam-macam.
Kadang-kadang dalam sejarah dikatakan Rasul itu kalau udah turun ayat, wah bisa galau ya, bisa nggak makan, berdebar-debar jantungnya. Kalau kita dikasih air ini biasa-biasa aja ya. Kalau manusia bisa galau dibuat oleh peristiwa atau hal atau faktor sosial horizontal. Segala kita dibuat. Peristiwa alamiah misalnya, itu bisa membuat kita galau. Padahal setiap peristiwa atau hal itu udah diprediksi oleh Quran. Nah, jadi yang seketika munculnya namanya temporer. Itu sebuah fenomena-fenomena temporer. Bagaimana mengkonfirmasi peristiwa? Ya, harusnya setiap peristiwa itu kita konfirmasi ke ayat. Ini baru namanya kita tidak mengilahkan hawa. Jadi tidak berdasarkan subjektivitas dari kita sendiri dalam menafsirkan sesuatu. Kita terlalu sering menafsirkan peristiwa itu sesuai dengan kehendak kita sendiri tanpa konfirmasi ke ayat. Nah, jadi bagaimana indikasi orang yang sudah didominasi oleh hawa ini? Mudah sekali melihatnya. Ketika dia mengedepankan ya, dirinya sendiri, mengedepankan keinginannya sendiri dalam melihat ya sebuah gejala atau suatu peristiwa tanpa dikonfirmasi oleh ayat, maka itu artinya seseorang tersebut sudah mengilahkan atau menuhankan hawanya. Orang yang tidak didominasi oleh hawa, maka segala sesuatu dia akan konfirmasi dulu dengan ayat-ayat Allah yang ada di Quran ini. Ya, selalu bersikap konfirmatif pada ayat yang ada di Quran ini. Itu artinya dirinya tidak mengilahkan atau tidak didominasi oleh hawa subjektifnya. Maka dia merepresentasikan nafsnya lewat ayat gitu. Jadi apa representator nafs? Representator nafs adalah ayatullah, bukan hawa subjektivitas insani kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.